Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok mata kuliah Sistem Rantai Pasok dengan materi pengukuran kinerja. Di sini kami akan mempresentasikan metode skor pada perusahaan semen Indonesia. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitu ada Amelia Minawati Putri dengan NIM yang tertera, Adinda Kristiana dengan NIM yang tertera, dan saya sendiri dengan NIM yang tertera. Next. Untuk slide pertama yaitu pengertian dari skor atau Supply Chain Operation Reference. Model Supply Chain Operation Reference atau skor adalah sebuah bahasa rantai supply yang dapat digunakan dalam berbagai konteks untuk merancang, mendeskripsikan, mengkonfigurasi ulang berbagai jenis aktivitas komersial bisnis. Berikutnya ada 5 perspektif pada metode skor, yaitu plan, yaitu perencanaan atau sebuah proses untuk menyeimbangkan antara permintaan dan penawaran atau supply and demand dalam rangka membangun strategi terbaik dari tiap aktivitas rantai pasok dengan tetap menyesuaikan aturan bisnis yang berlaku. Kemudian ada search, yaitu proses yang melakukan pengumpulan dan pengadaan material barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan yang sebelumnya telah direncanakan pada perspektif plan. Kemudian ada make, yaitu proses yang mengubah barang ke tahap penyelesaian seperti mengolah, memproduksi, dan melakukan packaging finish good untuk memenuhi kebutuhan yang direncanakan. Berikutnya ada deliver, yaitu proses yang mendistribusikan barang jadi dan jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Yang terakhir ada return, yaitu proses pengelolaan pengembalian barang. Yang berikutnya ada 5 elemen dalam model score, yaitu reliability, responsiveness, agility, cost, dan asset management. Selanjutnya ada 3 model pada skor, 3 hierarki model pada skor, yaitu pada level 1 merupakan pembobotan untuk masing-masing perspektif, yaitu antara perspektif plan, source, make, deliver, dan return. Yang kedua yaitu merupakan pembobotan untuk masing-masing dimensi dari masing-masing perspektif supply chain. Untuk level 3 merupakan pembobotan untuk masing-masing KPI atau Key Performance Indicator dari masing-masing dimensi dalam masing-masing perspektif. Di sini kami akan mengambil studi kasus skor pada semen Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan. PT Semen Indonesia Persero Tbk merupakan strategi holding company yang memayungi anak usaha di bidang produsen semen, non-semen, dan jasa di seluruh Indonesia. Sebagai badan usaha milik negara atau BUMN, porsi saham PT Semen Indonesia Persero Tbk saat ini sebesar 51,01% milik pemerintah Republik Indonesia dan 48,99% milik publik. Menguasai mangsa pasar nasional dan jangkauan pasar regional, perseroan berupaya menjadi perusahaan penyedia solusi bahan bangunan terdepan di regional dengan menyediakan berbagai produk dan layanan yang lengkap dan berkualitas. Perkembangan arah bisnis serta menjawab tantangan yang dihadapi perseroan ke depan, pada tanggal 11 Februari 2020, perseroan berganti logo menjadi SIG. Perubahan logo ini dilakukan untuk mengubah brand positioning dan menegaskan kembali visi, misi, dan nilai baru agar dapat mewakili layanan atau produk perseroan yang semakin berkembang. Next. Di sini terdapat tabel identifikasi supply chain. Identifikasi proses produksi terdapat 3 tahap proses, subproses aktivitas, dan ada VA, NVA, dan NVA. Di sini prosesnya ada plan, subproses peramalan permintaan, perencanaan produksi dengan aktivitas perencanaan jumlah bahan baku yang akan dipesan, penyusunan jadwal pemesanan, penyusunan jadwal perencanaan produksi, proses search dengan subproses pengadaan,
dengan aktivitas pembuatan surat pembelian, pembelian bahan baku, penimbangan bahan baku yang diterima, verifikasi jumlah bahan baku yang diterima dengan bahan baku yang dipesan, pengiriman bahan baku dari supplier ke gudang bahan baku, pemindahan bahan baku khusus terak atau selainker ke silo terak. Subproses evaluasi pemasok dan pengembangan, inspeksi bahan baku yang telah diterima. Next. Di sini juga ada subproses make, pelaksanaan produksi dan kontrol produksi dengan aktivitas yang tertera di sini. Next. Lalu di sini ada proses make, subproses pelaksanaan produksi dan kontrol produksi dengan aktivitas finish mill yang diangkut oleh air slide ke semen silo, pemisahan semen di vibrating screen dari kotoran pengganggu seperti logam, kertas, plastik, atau bahan lain yang terikat dalam semen. Pemindahan semen ke dalam bin semen. Proses pengemasan. Aktivitasnya yaitu pengisian dan pengantongan semen, lalu proses deliver dengan subproses pengiriman produk ke distributor dengan aktivitas pengiriman semen ke distributor. Lalu ada proses return dengan subproses penanganan kemasan reject dengan aktivitas penerimaan kembali dari supplier kemasan semen. Subproses penanganan kembali dari distributor dengan aktivitas penyelesaian komplain dari distributor. Dari hasil jurnal yang kami baca, pada output hasil pembebotan menggunakan software Expert Choice 11, didapatkan nilai inkonsistensi rasio kurang dari sama dengan 0,1. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembebotan tiap KPI yang dilakukan sudah konsisten. Pada tabel ini tertera total VA ada 14, NNVA 16, dan NVA 2. Dengan didapatkan presentase total 48%, 51%, dan 7%. Next. Di sini ada tabel validasi KPI yang berisi perspektif, dimensial, kode, dan KPI. Perspektif plan dengan dimensial reliability dengan kode P102. KPI-nya yaitu persentase kesesuaian perencanaan bahan baku dengan jumlah bahan baku yang diterima. P103 persentase kesesuaian jumlah produksi dengan jumlah produk yang telah direncanakan. Dimensional agility dengan kode P305, KPI-nya persentase kesesuaian penjualan semen dengan pemasaran produk. Next. Di sini juga seperti yang tertera pada layar, ada search yang mencakup reliability, responsible, agility, dan aspek. Next. Lalu di sini ada make yang mencakup reliability, responsiveness, agility, dan cost. Next. Lalu di sini ada deliver yang mencakup reliability dan responsiveness. Lalu di sini ada deliver yang mencakup reliability, responsiveness, cost, dan aset. Lalu yang terakhir ada return yang mencakup reliability. Next. Di sini ada tabel level 01, yaitu ada perspektif dan bobot. Perspektif, plan dengan bobot 0,07, search dengan bobot 0,20, make dengan bobot 0,43, deliver dengan bobot 0,20, dan return dengan bobot 0,1. Didapatkan jumlah dari perspektif dan bobot yang terdapat pada tabel ini yaitu 1, dan didapatkan inkonsistensi rasio dengan jumlah 0,08. Lalu kesimpulan dari jumlah dan inkonsistensi yang didapatkan yaitu tabel ini merupakan konsisten. Next. Lalu ada perhitungan manual bobot tiap perspektif dengan rumus rata-rata geometrik, plan dikali source dikali make dikali deliver dikali return kuadrat. Dengan keterangan VPI sama dengan rata-rata perspektif sama dengan total rata-rata geometrik. VA sama dengan sigma nilai per perspektif dikali FPI. Lalu ada lambda sama dengan VA per VPI. Lalu di bawah ini ada tabel yang meliputi input, plan, search, make, deliver, return, dan rata-rata geometrik. Serta ada FPI,
FA lambda, lambda max, CI, dan CR. Pada tabel ini, seperti yang kita ketahui, didapatkan total rata-rata geometrik sebesar 6,15 dan rata-rata jumlah total FPI sebesar 1. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan 6 tabel berikut, yaitu rekapitulasi hasil pembukutan pada level 2. Dapat kita lihat, masing-masing perspektif memiliki tingkat kepentingan yang berbeda-beda. Hal ini dapat dilihat dari beragamnya bobot yang dihasilkan. Pada bobot perspektif plan, dimensi reliability dengan bobot 0,875, sedangkan dimensi agility dengan bobot 0,125. Dengan inkonsistensi rasio sebesar 0. Sehingga dapat dikatakan bahwa pada perspektif plan, dimensi reliability itu lebih tinggi daripada agility. Kemudian perspektif source, dimensi reliability dengan bobot 0,478, responsif 0,208, agility 0,208, dan aset 0,096 dengan jumlah inkonsistensi rasio 0,06. Jadi bobot yang lebih tinggi yaitu pada dimensi reliability dengan 0,478. Berikut perspektif make dengan dimensi reliability 0,613, dimensi responsif 0,089, dimensi agility 0,89, dan cost 0,208 dengan jumlah inkonsistensi rasio yaitu 0,06. Dan bobot yang paling tinggi adalah reliability dengan bobot 0,613. Kemudian deliver dengan dimensi reliability 0,118, dimensi responsif 0,276, cost 0,487, dan aset 0,118 dengan jumlah inkonsistensi rasio sebesar 0,06. Kemudian return pada dimensi reliability dengan bobot 0,25, sedangkan responsif 0,75 dengan jumlah inkonsistensi rasio yaitu 1. Berikut ini rekapitulasi pada level ketiga, yaitu sedikit terkendala. Jadi saya membacakan rekapitulasi pada level 3. Jadi diketahui bahwa dari 31 KPI yang terintegrasi dalam sistem pengukuran kinerja supply chain perusahaan, masing-masing KPI memiliki tingkat kepentingan yang berbeda. Seperti KPI S502 itu terdapat pada source dimensi aset, dan D101 terdapat pada deliver dimensi reliability, dan D201
juga terdapat di delivered responsif memiliki bobot yang paling tinggi dengan bobot 0,75. Sedangkan KPI MI08 terdapat pada max reliability memiliki bobot yang paling rendah dengan bobot 0,071. Untuk memperoleh dan mencakup bobot masing-masing, maka dilakukan perhitungan untuk perkaitan bobot dari ketiga level tersebut. Dengan contoh, bobot total KPI P102 yang terdapat perspective plane dimensi reliability sama dengan bobot perspective plane dikali bobot dimensi reliability dikali bobot KPI dengan hasil bobot total yaitu 0,71 dikali 0,875 dikali 0,174 dengan hasil 0,0108898. Kemudian setelah semua KPI valid gitu seperti yang saya sebutkan tadi, maka dapat dihasilkan nilai bobot KPI untuk pengukuran kinerja supply chain perusahaan seperti tabel yang di atas. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Selamat sore dan terima kasih. Okay.